Tahun baru, akankah konstelasi politik nasional khususnya di parlemen berubah menjadi baru pula? Dalam 3 pekan terakhir, 2 parpol yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yaitu PKS dan Golkar menunjukkan gelagat pindah haluan mendukung pemerintah. Salah satu butir rekomendasi rapat konsultasi nasional Golkar kubu Abu Rizal Bakri bahkan mengisyaratkan langkah partai beringin merapat ke pemerintah. Ketua Mahkamah Agung dipersilakan. Paket yang diusung Koalisi Merah Putih menang dalam pemilihan ketua dan wakil ketua DPR periode 2014-2019. Setio Novanto dari Golkar menjadi ketua DPR dan 4 posisi wakil ketua diisi oleh Fadlizon dari Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Taufik Kurniawan dari PAN, serta Agus Hermanto dari Partai Demokrat. Momen ini membelah kekuatan politik nasional menjadi 2 kutub. KMP menjadi kekuatan oposisi. Di masa awal, kekuatan KMP setara dengan 292 kursi. Sementara Koalisi Indonesia Hebat yang belakangan menjadi kerjasama partai pendukung pemerintah mengambil posisi di belakang pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Kongsi partai pendukung pemerintah mengumpulkan 207 kursi di parlemen. Satu kekuatan lagi yaitu Demokrat menempatkan diri sebagai partai tengah. Politik tak pernah statis. Di tengah jalan, PAN berbelok arah, merapat ke pemerintah. Dengan PAN masuk partai pendukung pemerintah, kekuatan KMP berkurang menjadi 243 kursi. Partai yang menyokong Jokowi JK menjadi mayoritas di parlemen dengan 256 kursi. Pertemuan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman dengan Presiden Jokowi di Istana Negara membuat spekulasi PKS sedang bermain mata dengan pemerintah. Belakangan, Partai Golkar yang belum juga putus dirundung konflik mengisyaratkan bakal bergabung dengan pemerintahan Jokowi JK. Inilah satu butir rekomendasi yang akan dimatangkan dalam Rapimnas akhir Januari nanti. Apakah ini pertanda PKS, P3 dan Golkar akan meninggalkan KMP? Lalu bagaimana dengan masa depan KMP? Dan apa pengaruh semua ini bagi DPR dalam menjalankan fungsi checks and balance? Ya, dan saat ini di studio kami sudah hadir politikus dari PKS dan Golkar, yaitu Pak Mardhani Alisera dan juga Mas Ahmad Doli. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dan di faksi kiri saya ada Mas Burhanuddin dan Arief Zulkifli. Halo, apa kabar? Terima kasih juga sudah hadir di The Headline. Ada kemungkinan orang bilang sekarang ini adalah yang sering kita baca belakangan ini, KMP berubah. Gerindra sendirian. Ya, kalau menurut saya ini satu gejala yang biasa kita alami pasca reformasi. Jadi tidak ada sepenuhnya partai koalisi pemerintah dan tidak ada sepenuhnya partai oposisi. Yang ada adalah kuasi oposisi, kuasi koalisi. Makin kentara lah, makin jelas posisinya. Jadi seolah-olah partai koalisi, seolah-olah partai oposisi. Itu yang kita hadapi pasca reformasi. Mengapa demikian? Salah satu penjelasan paling memuaskan yaitu efek institusi. Karena kita pakai sistem presidensial multipartai, akibatnya partai didorong menjadi nir ideologi. Jadi ini satu paduan seperti gado-gado yang sebenarnya tidak pas. Kalau mau multipartai seharusnya parlementer. Kalau mau presidensial seharusnya partai yang lebih sederhana. Jadi sebelum saya ke Mas Doli dengan Pak Mardhani nih, kalau kemudian Golkar dengan PKS mau pindah haluan, masuk akal? Ya, tadi ini akibat bukan sebab gitu ya. Jadi akibat dari efek institusi itu ditambah dengan realitas politik bahwa Jokowi ini partai yang mengalami triple minority, ini presiden yang mengalami triple minority position. Jadi presiden yang mengalami 3 tumpuk minoritas. Pertama adalah minoritas dari sisi pengalaman, dia jelata politik, bukan ningrat politik gitu ya. Minoritas pengalaman, minoritas. Kemudian yang kedua, dia minoritas dari sisi koalisi pendukungnya di bawah 50%. Yang ketiga, minoritas dari sisi di partainya sendiri. Dia bukan siapa-siapa di partainya. Agak lemah kalau saya kira begini, untuk menjawab apakah KMP bubar, kan yang harus dijawab adalah KMP itu apa? Orang kan selama ini menganggap karena begitu kerasnya pertarungan politik dalam pemilu 2014, seolah-olah pengkutupan itu akan berjalan terus begitu kan. Orang berkelahi di sosial media di mana-mana gitu. Faktanya kan tidak begitu, tidak ada yang abadi di dalam politik. Nah, begitu kemudian KMP ini berada di luar pemerintahan, tampaknya kan sesuatu yang sudah sangat bisa diduga bahwa itu tidak terlalu nyaman buat sebagian orang. Jika
saya kira wajar sekali kalau mereka kemudian berbondong-bondong pindah. Nah, yang kedua yang harus dijawab adalah apakah rencana dalam tanda kutip perpindahan Golkar dan PKS itu adalah sesuatu yang memungkinkan. Kan orang selalu bertanya kepada partai, kepada PKS, kepada Golkar, kepada P3, kira-kira mau masuk atau tidak, posisi apa dan sebagainya. Orang seringkali melupakan yang menentukan ini kan presiden. Ini urusannya sama reshuffle kan? Kalau bicara soal itu akan ada dengan jatah kursi menteri gitu kan? Iya kan ujungnya ke situ kan, nggak mungkin mereka pindah tanpa dapat apa-apa. Ujungnya ke situ atau gimana? Soalnya sudah bertemu ke presiden, sudah bertamu. Sekali. Kabarnya. Ya, yang pertama dari awal kami menegaskan bahwa pertemuan dengan Pak Jokowi kemarin itu dalam bentuk silaturahim. Bahkan di depan Pak Jokowi kebetulan kami diterima sendirian ya. Pak Jokowi tidak didampingi siapapun. Pak Soebul mengatakan, Pak Presiden, kami tetap dalam posisi di luar pemerintahan, di depan Pak Jokowi. Justru dengan di luar pemerintahan ini kami berharap dapat melengkapi apa yang sudah dilakukan Pak Presiden yang baik, kita akan dukung. Yang tidak baik, izinkan kami tetap akan memberikan kritik yang konstruktif. Karena itu kami mengangkatnya oposisi yang loyal. Di luar ketemu media kita tegaskan kita tetap di KMP ya. Kalau Burhan sama Arif tadi bilang oke, tetapi dalam pandangan kami KMP itu justru menyederhanakan proses politik yang terjadi. Kalau sebelumnya untuk mengambil satu keputusan harus deal setiap partai, each party harus sekarang dealnya dengan KMP itu selesai gitu. Ya, jadi lebih sederhana. Kesederhanaan itu penting untuk yang loyal. Kedewasaan dari ya, oposisi yang loyal. Golkar ini jelas-jelas menyatakan bahwa akan merapat ke pemerintah gitu kan. Saya kira kalau Golkar hari ini. Tapi tunggu Mas Doli ini dari angkatan muda Golkar gitu ya. Ya, saya ini formalnya dulu di DPP Hasil Unas Riau sebagai ketua dan juga di DPP Hasil Bali ketua juga. Tapi kan situasi Golkar hari ini seperti yang sudah diketahui banyak orang, ya kepemimpinan kami saat ini vakum, tidak ada satupun yang punya legal standing. Nah, termasuk soal desas-desus adanya Golkar merapat permintaan dari DPD untuk kemudian merapat ke karena kami pemerintah. juga mempertanyakan status pertemuan di Bali itu kan. Pertama di Bali itu rapat konsultasi DPP dengan DPD ya. Karena dari kubunya Pak DPP Ical. yang mana gitu, yang sekarang punya legal. Yang kedua, keputusan kita berada di KMP itu adalah hasil Munas, gitu loh. Ya waktu itu kita menganggap kan memang supaya Indonesia ini berjalan lebih baik dalam segi pembangunan politik dan demokrasinya perlu ada mekanisme check and balance. Jadi buat Anda tunggu aja Munas lagi nanti gitu kan. Nah, kalau memang mau merubah ya nanti di Munas begitu. Jadi sampai sekarang kami merasa bahwa kalaupun ada segelintir orang yang mengangkatan itu karena berkaitan dengan kepentingannya untuk mencari legitimasi politik saja gitu. Oposisi loyal. Iya. Oposisi loyal kan dikenal pertama kali dipopulerkan oleh Cak Nur ya. Waktu menjelaskan perilaku politik P3 di saat hegemoni Orde Baru pada tahun 70-an. Tapi poin saya memang begini, P3, PKS, Golkar itu kita harus perlakukan berbeda dalam konteks relasi antara partai dengan presiden, dengan eksekutif. Dalam konteks PKS itu agak lebih rumit karena dari sisi historis itu sedikit sekali yang menjelaskan hubungan antara PKS dengan PDIP di tingkat nasional. Kalau di tingkat lokal sudah banyak kerjasama antara PKS dengan PDIP. Di tingkat nasional ada banyak peristiwa yang membuat PKS tidak bisa seharmonis dengan P3 ketika berhubungan dengan PDIP. Mega dengan Hamzahas. Kemudian ada antagonisme politik di tingkat elit PDIP terhadap PKS. Demikian pula mungkin sebaliknya. Tapi dalam konteks itu bukan hanya di tingkat elit, di tingkat massa pun demikian. Jadi misalnya yang paling sulit buat Pak Mardhani untuk menjelaskan kedatangan silaturahmi ke Istana Negara itu bukan kepada elit partai lain, tapi kepada kadernya sendiri gitu ya. Itu yang paling sulit karena dari awal Memang betul paling sulit, saya tanya dulu ke Pak Mardhani, itu sulit nggak? Lihat saja di Twitter atau Facebook itu susah. Menjelaskannya bagaimana gitu. Kan silaturahim itu adalah sunnah Nabi. Nah, kita ingin mengajarkan kepada internal. Saya mau tanya apa sih pertanyaan dari bawah ketika kemudian datang ke istana itu? Justru gini, benar bahwa teman-teman di bawah ketika pertarungan Pilpres kan sangat tajam dengan kubunya Pak Jokowi. Sokmetnya kita
head to head. Nah, padahal kami ingin menempatkan Pilpres itu bagian dari proses demokrasi. Yang ada kontestasi, baiknya beauty contest, sehingga kalau beauty contest kalah menang hal yang biasa, yang terpenting bagaimana menampilkan elegan. Kalah ya tidak nyalahin, menang juga tidak membuat kita jumawa. Nah, kader-kader kadang-kadang masih ke bawah. Nah, dengan pertemuan ini kita ingin tahu Pak Jokowi bagaimanapun presiden. Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi dalam pertarungan. Terus apa yang pengen didapat sebenarnya kalau gitu? Jadi apa yang pengen didapat dari pertemuan itu? Ada banyak. Yang pertama, pertemuan ini inisiatifnya bukan dari pihak kita. Oh, oke. Tapi sejak Munas melalui Mas Pram, Pak Jokowi sudah pengen datang dan kami apresiasi. Sebetulnya bukan cuma ke PKS ya, minta maaf bahkan kepada PBB, Pak Jokowi datang ke Al Irsyad, Pak Jokowi bab tentang silaturahim Pak Jokowi ke Orpol dan Ormas luar biasa. Kita jeda dulu ya, kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, kami akan kembali kepada Anda.